para manajemen dan juga para pelatih untuk bisa mengevaluasi apakah benar ini impor-impor yang bisa mendorong atau mendongkrak penampilan dari timnya. Gila sih bagaimana Widi menemukan dia lari dapat screen dari Thibodeau yaitu terus Abraham 3 point, terus yang dari tengah 2 kali 3 point dia mematikan. Udah itulah kuncinya buat gua punya kepedean itu. Padahal juga waktu itu bukan sudah unggul jauh gitu loh, masih bisa kekejar. Ya kita harus gini, pemain lokal kita siapapun itu harus sangat pantas mengidolakan Abraham Damar. Harus bisa seperti dia atau melebihi atau bahkan melebihi. Udah itu patokannya itu aja. Iya, berani bersaing dan juga beradu adu mesin gitu ya. Udah mulai. Hai cadangan harus balik lagi di From the Bench, kita ngobrol-ngobrol santai. Ganti baju terus loh kita. Iya dong. Wih. Kali ini gue kalau ada brand basket atau apapun kalau pengen ikut biar kita pakai, silakan lewat Instagram kita pemain cadangan TV.tv ya. Iya. Itu ataupun juga please dong, ayo. Apapun email. Itu, jadi belum tentu brand basket loh, brand apapun mau ngedandanin kita boleh banget. Kemarin ada kalau nggak salah lipstick segala macam. Aku sih kecap kemarin. Lucu juga sih ya kalau misalnya kayak acara basket terus kita gini. Jadi gini seru banget nih. Tapi gak apa-apa. Loh, anything can happen. Silakan ya masuk di sini, bantuin kita support UMKM. Iya. Ya, kita ngobrol-ngobrol basket lagi. Memang pertandingan masih di minggu ini ya, jujur sampai gini. Minggu lalu kita bikin 2 video, sekarang kita pengen bikin lebih dari 2 video sebenarnya. Karena banyak banget yang ingin kita obrolin. Iya. Ya, salah satunya adalah kalau misalnya kita ngelihat kemarin kita ngelihat yang berhasil atau seru-serunya nih pertandingan kita udah bahas Borneo lawan THB, terus Dewa kalah dari Rans dan lain-lain. Gue mau nanya sama lu Jo, kita udah bahas ini sedikit yaitu soal Abraham Damar Grahita. Oh my god. So kalau lu ngelihat dia ya, ini kita sering banget memuji dari zaman podcast sampai sekarang, tapi gimana ya, emang harus dipuji, harus diapresiasi pemain kayak Abraham Damar ini. Ya Bram, mudah-mudahan lu nggak besar kepala. Betul. Karena gini, yang muji itu nggak hanya kita, banyak sekali hasil kerja keras dan sebagai penampilan pemain heritage Jepang ya. Karena kan semua sebagai mana? Iya, sebagai pemain heritage Jepang. Iyalah, semua orang kan gitu. Iya, jadi hasil kerja kerasnya emang terlihat dari gimana cara Bram bisa memperlihatkan performanya, berusaha untuk konsisten. Misalnya tidak bisa konsisten dalam skor, paling tidak penampilannya selalu ada impact di tim. Misalnya misalnya tentang distribusi bola, atau misalnya tentang defense atau nggak tiba-tiba rebound, apapun itu. Lihat di Instagramnya Abraham, sorry gue motong sedikit, adalah ya emang ini bukan kerja keras Abraham di Jepang. Bukan. Kerja keras Abraham dari sebelumnya. Ini ada teman kita di Hari Basket yang juga belum pernah ketemu, kita sering diskusi, kita sering pro dan kontra juga. Adalah dia ngasih tahu bahwa Abraham tuh dari tahun 2000 berapa ya? Zamannya DBL. Udah suka sampai ke Amerika untuk latihan, untuk menambah, untuk banyak dapat ilmu basket lah gitu. Jadi memang etos kerja atau etika bekerja kerasnya dari Abraham ini membuahkan hasil jadi Bram yang sekarang. Gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih ini yang sebenarnya yang harusnya menjadi contoh atau enggak inspirasi semua anak basket yang ingin mendapatkan inspirasi bagus ya Bram, kalau menurut aku. Karena it's all about kerja keras. Kalau menurut aku jadi ada gini, ada beberapa pemain yang gifted langsung jago. Betul. Mas jago 3 point misalnya gitu kan. Mas Tapi gini, ada orang yang dia tahu dia senang sekali basket, cinta sekali basket, tapi kecintaannya itu ketahuan improvementnya. Gue mau di kelas ini, gue harus merajai kelas ini, naik terus gitu loh. Jadi sampai akhirnya berkesempatan untuk naik ke Jepang, dan sampai sekarang belum ada lagi yang ditawarin. Kalau menurut aku ya, karena yang sementara ini dari Indonesia yang pantas untuk main di Jepang ya Bram. Betul. Coba lu tunjuk dulu sekarang kan, yang lain berpotensi tapi belum setara dengan Bram. Nah gitu kita pernah ngebahas juga di pemain cadangan YouTube, gue lupa di episode mana, ada lagi ya 3.000 berapa tuh episode? Belum sampai 3.000 ya. Aku bohong. Ya kita harus gini, pemain lokal kita
siapapun itu harus sangat pantas mengidolakan Abraham Damar. Iya. Harus bisa seperti dia. Atau melebihi. Atau bahkan melebihi. Udah itu, patokannya itu aja. Iya, berani bersaing dan juga adu mesin gitu ya, adu engine gitu sama dia tuh harusnya penting untuk semua pemain lokal sih. Kemarin di week kemarin mental dan skill ya, harus diakui mental dan skill. Kita bahas sedikit yuk tentang SM ya. SM Satya Wacana, kalau gue melihatnya adalah gini, yang terakhirnya lawan Satya Wacana, lawan KBS. Gila sih bagaimana Widi menemukan dia lari dapat screen dari Thibodeau, yaitu terus Abraham 3 point, terus yang dari tengah 2 kali 3 pointnya mematikan. Udah itulah kuncinya buat gue. Punya kepedean itu, padahal juga waktu itu bukan sudah unggul jauh gitu loh, masih bisa kekejar, apalagi lawan tim sekelas KBS, pasti juga nggak mudah gitu. Iya, tapi apa yang dilakukan justru mungkin meluluh lantakan secara mental ya, benar nggak sih? Kalau kita ingin bahas sedikit tentang SM, pernah merhatiin nggak sih cadanganers, mudah-mudahan yang lu perhatiin sama gue. Jadi kepercayaan diri teman-teman yang ada di SM itu, yang pemain lokal, ya beda dengan apa yang dimiliki dengan tim-tim lain atau tim lain, ada mungkin beberapa saja. Kenapa coba? Pemain asingnya pertama adalah nurut dan manut kepada pelatih yang notabene adalah pelatih lokal, Yobel Sonda. Kedua, terjadi kesetaraan peran dan kesetaraan role di SM. Setuju. Jadi nggak bisa tuh Randy Bell misalnya gini, Randy Bell juga mungkin tidak seleluasa dulu karena dia juga tidak diperas seperti dulu waktu di Borneo. Belum diperas seperti itu. Terus yang kedua, LeBron Ness lebih banyak marah-marah di Rans menurut gua karena dia ngerasa dia menjadi tumpuan banget waktu itu. Bolak-balik dia ngerjain dan akhirnya bolanya ke dia. Jadi mungkin stressful banget. Tapi kalau di sini dia mungkin less stress tapi dia justru mendapatkan tantangan yang berikutnya. Bisa gak dengan keadaan yang lumayan lebih nyaman ini, gue harusnya lebih bagus lagi dong. Nah itu yang jadi PR dari para pemain asingnya. Tapi gini, kesetaraan itu tuh kerasa. Betul. Gue ngerasa kalau lu ngomongin asingnya, kalau gue justru pengen ngebahas lokalnya. Lokalnya adalah gini, gue kan di beberapa video sempat ngomong adalah soal kenapa harus 3, ya udah 2 poin. Ternyata emang sudah mulai dilakukan sama Avan Saputra. Fake masuk ke dalam diangkat, Widi dan yang lain-lain lah. Speedy Widi, wush. Iya sih emang, Widi tuh gini. Tenaga baterai, gue yakinnya tenaga baterai. Dan Widi tuh gue tahu bagaimana di dalamnya, bagaimana ada kesempatan bermainnya. Waktu itu sempet tidak ada dan lain-lain, tapi ya Widi selalu siap aja, selalu ready. Ini jadi contoh sih buat pemain-pemain lain. Ini juga ini inspirasi lain ya. Gue lebih ngelihat SM melawan KBS dibanding SM ketemu Satya Wacana. Karena buat gue ketemu Satya Wacana ya hampir semua pemain SM juga berkontribusi, kesempatan bermain juga ada. Ali Bagir juga dikasih kesempatan, waktu mainnya juga oke. Tapi semuanya punya keberanian lah. Dan akhirnya nyambung lagi ke lu. Emang di SM ini punya mental dan itunya emang setara. Ya kita ngomong SM dan PJ sih. Ya harus gitu ya. Kalau Prawira pun kita ngomong adalah emang budayanya Coach Dave yang emang sudah kebentuk di situ. Walaupun pemainnya belum ada yang belum nyampe ke posisi itu. Nah, di lain pihak ya, cadanganers kita diskusi ya. Gue so tahu tapi ini adalah pandangan gue. Kita bisa lihat, lu deh bisa menilai bahwa masih ada tim bahkan tim yang kita bilang kandidat juara benar-benar sangat bergantung sama pemain asingnya, sangat bergantung. Betul. Sangat bergantung itu adalah apa artinya? Adalah karena pemain asing itu ada 2 di lapangan, si 3 ini pun tidak terlalu benar-benar menyokong si 2 ini. Bukan saling menyokong tapi menyokong 2 ini. Ini ada beberapa tim, silakan dilihat nanti mungkin ini bukankah ini bukan, terserah silakan lu lihat. Tapi kalau dari kita ya nggak apa-apa, kita melihatnya adalah gini. Lagi-lagi bukan tim tim papan tengah ke bawah. Papan tengah ke bawah sih. Terutama kalau kita melihat bagaimana sekarang kita bahas tadi SM ya, adalah tim yang bisa jadi contoh. Dari dulu selalu jadi contoh gitu ya, SM, PJ gitu. Tapi sekarang kita ngomong kayak BPJ, Satya Wacana gitu, yang benar-benar emang masih sangat mengandalkan pemain asingnya gitu loh. Nah ini juga menjadi catatan nih, contohnya
Beruntung kalau misalnya timnya mendapatkan pemain asing yang mumpuni untuk bisa mendongkrak tim. Iya. Walaupun belum tentu bisa membawa kemenangan, Iya. tapi mendongkrak tim. Kalau misalnya mereka aja nggak perform, kebayang nggak makin jauh lagi gap yang kerasa gitu loh, kalau menurut gue sih gini. Betul. Contohnya ada pemain namanya Kari ya, siapa? Ada Kari juga. Oh, yang si itu Satya Wacana. Satya Wacana ya. Nah, kalau menurut aku kemampuan dia itu adalah main di post ya. Post atau masuk segala macam, cutting dan lain-lain. Ketika dia ingin jadi Stephen Curry, udah. Karena namanya kali ya. 3 poinnya setiap kebetulan gue beberapa kali lihat ya, dia berusaha 3 point dan gagal. Karena kan akhirnya kita ngelihat berat lama berarti jujur dia. asing ini juga banyak yang akurasinya juga nggak bagus. Betul sekali. Di luar minggu lalu ini asing yang akurasinya bagus waktu itu si Henry Cass itu. Oh, Henry Cass, ya. Terus sempet si Buffen ya, Buffen juga sempat, jadi itu Buffen bagus. ya. Ya itu yang cuman sebenarnya masih banyak asing-asing yang terlalu memaksakan. That's why makanya gini, di minggu kesekian ini adalah kesempatan untuk para manajemen dan juga para pelatih untuk bisa mengevaluasi apakah benar ini impor-impor yang bisa mendorong atau mendongkrak penampilan dari timnya. Nah, tapi balik lagi. Hanya sebagai diskusinya adalah penggambaran ketidaksetaraan itu adalah pertama adalah satu ya, kalau misalnya di SM atau di beberapa tim yang beruntung, kemampuan untuk berkomunikasi yang baik sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka tuh adalah pemain asing gitu loh. Kalau Ujo ngomong komunikasi, gue setuju. Gini, bagaimana itu pelatih bisa mengontrol locker room. Yang tadi kita bilang ya. Mungkin kalau orang dengar gitu kayak, wah kayak Sintayong. Waktu itu masalahnya kata tidak bisa menguasai locker room. Kenapa harus Sintayong? Ada lagunya. Aduh kesel banget gue, tapi gak apa-apa. Udah 2 episode Ujo nyanyi lagu ini. Karena iya nempel. Cuman, sorry. Artinya gini. Kalau kita ngomong SM, oke lah. Nama besar SM. Juara-juaranya SM itu membuat pemain asing juga pasti lebih respect. Satu itu betul. Soal dan gaji dan lain-lain. Yang kedua adalah bagaimana pelatih-pelatih kita, terutama juga pelatih lokal bisa mengontrol pemain asingnya. Kadang pelatih lokal aja tidak bisa mengontrol pemain lokalnya, apalagi mengontrol pemain asingnya. Makanya gue sih bisa melihat ada beberapa nama, terutama di tim papan bawah gue bilang. Buat gue emang ada pelatih yang menurut gue bukan jelek, tapi mungkin belum saatnya jadi head coach di liga profesional di IBL. Wow, sampai ke sana ya lo makinnya. Tapi gini, bukan jelek, makanya gue bilang. Tapi juga ada tim, gue nggak mau nyebutin di sini ya, tapi gue sudah sampaikan ke ownernya bahwa tim lu bagus, pelatih lu bagus, tapi asisten pelatih lu nggak bagus. Oh, malah asistennya? Iya, karena gini, kalau lu mau jadi tim yang solid ya, terutama main di tim papan atas segala, menurut gue semua lini, nggak bisa cuman head coachnya the best, karena tetap head coach pun pasti ada kekurangan dan butuh masukan dari butuh support dari asisten pelatih dan lain-lain. Nah, belum lagi pemain-pemain yang kalau menurut aku masih belum mempertunjukkan bahwa mereka adalah pemain di liga profesional. Nah, ini juga yang sebenarnya menjadi nantinya nggak apa-apa, silakan bergulir dulu, kita kasih semangat dulu, karena gini, kalau masalah potensi semua berpotensi, ya semua berpotensi, tapi nanti ada baiknya dievaluasi sehingga kita mungkin jadi tahu gini, kayaknya liga yang misalnya nih, kayaknya liga ini 10 tim aja deh, sisanya itu adalah masuk ke jiliknya. Iya. Kenapa enggak? Yang penting gini, jadi seru, semua liganya jadi seru. Betul. Gua nama-nama pemain lokal kita juga nyebutin di minggu lalu ya. Ya kita sebutnya kalau Ujo tertarik sama pemain-pemain lokal yang menurut lu juga berpotensi, dan gue yakin siapa tahu dengan kita menyebut nama kalian itu supaya terus maju ya. Karena gue lihat contoh Dava Doifulo tetap buat gue, Ari Dava. Kita lihat Ari bagus. Dava, wow. Tembak terus loh. Dengan postur segede gitu. Terus kita melihat di BPJ Yeremia mulai ya. Alvin gue tetap suka Alvin. Alvin kalau menurut aku sedikit slow start nih. Tapi gue tetap suka dengan dia, ya balik lagi dengan kepedeannya dia. Terus kalau di apalagi ya, KBS ya. Nah, KBS ini ada beberapa catatan sih untuk gue gitu loh. Contohnya ketika Samuel Devin digantikan
posisinya oleh Wenas. Iya. Ketika dia masuk, dia bagaikan sangat tidak nyaman. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Jadi gini, dulu dia kan diandalkan. Iya. Jadi mungkin percaya dirinya ada, segala macamnya ada, segala macam gitu loh. Iya. Gue inget di salah satu wawancaranya dia ingin banget bisa jadi one of the best point guard gitu di sini. Nah kalau dari segi potensi, gue ngelihatnya sih ada banget gitu. Tapi ketika datang tidak dengan segala macam confidence dan lain-lain, kelihatan gini penonton kayak kita yang awam-awam tuh ngelihat gitu. Nah makanya Vin, kalau menurut kita sih ada lagi nih, potensinya ada. Bahkan justru bagus dengan adanya Abraham Wenas, berarti lu harus ngejar Abraham Wenas. Iya. Kedua adalah jangan nyaman karena lu asli Solo, sudah nyaman dengan itu. Iya. Ya kan? Belum tentu juga kan. Iya, karena udah lu tinggal di kota sendiri. Oh, nyamannya di situ. Takutnya nyamannya di situ. Oh. Nah, tapi moga-moga ini kan dia tetap nge-push diri dia untuk bisa ya tadi kalau kita bilang sekarang masih agak ada gap ya semoga bisa lebih bagus. Termasuk Indra Muhammad, kan lu sempat bahas juga. Oh, aku paling gemes sama Indra Muhammad. Nah, ini secara langsung gue ingin sampaikan kebutuhan KBS untuk Indra Muhammad itu ada beberapa. Satu dengan postur seperti itu bisa jadi karena untuk kepentingan defense. Iya, karena dia pernah menjadi defensive player of the year. Dan kemampuan dia nembak. Iya. Nah jujur saja belum kelihatan dan tampak sekali ragu-ragu menjadi shooter. Iya. Kalau misalnya bahkan berapa kali kayak lu fake masuk ke dalam for no reason. Ya maksudnya gini, ya kalau harus angkat dua harusnya kan berani gitu. Maaf ya, gue so tau Indra, tapi justru karena gue kenal. Terus satu hal adalah kalau nggak lu siapa lagi yang mau nembak? Gini nggak bisa kan, gini kesempatan itu harusnya dipakai aja gitu. Dan lu diambil sama tim juga pasti kan tujuannya itu, gitu ya. Itu ngomong langsung orang per orangnya, sorry ya. Tadi yang pasti kita karena kita punya ekspektasi dan sama sering banyak ngobrol pemain juga. Iya kan. Benar-benar. Gitu. Nah kalau misalnya masalah pelatih, salah satunya gue tuh ingin kasih kudos pada Coach Jerry Lolowang loh, biar gimana pun ketahuan bahwa sebenarnya sedemikian banyak kudos tuh apresiasi ya. Iya, apresiasi. Gini, banyak sekali cara strategi yang sudah berusaha untuk dijalankan, tapi mungkin dengan segala macam keterbatasan pemain atau enggak abilitas dan lain-lain, ya implementasinya seling nggak pol gitu. Jadi ada beberapa kesempatan waktu kemarin lawan SM rasanya ada momen-momen yang sangat meyakinkan gitu, tapi ya ternyata kan akhirnya ya gak bisa bohong, masalah kualitas orang per orang dan tim juga yang menentukan sih. Sekali lagi untuk para pemain ayo bersemangat, untuk para pelatih let's go. Iyalah. Ya. Karena ya kalau gue tadi ngebahas lagi sedikit aja cuma nambah soal pelatih di profesional itu gak gampang, makanya banyak yang ada yang keluar masuk, ada makanya yang emang bisa bertahan, ada yang udah keluar terus di luar terus. Betul. Iya, karena emang butuh terus nambah knowledge-nya. Terus bagaimana bisa komunikasi, bisa tadi mengontrol locker room. Iya kan? Iya. Terus bagaimana apa yang ada di pikiran lu, di strategi lu bisa tersampaikan dengan baik ke dan dijalankan. Plan-nya ke depannya seperti apa. Menurut gue ya emang tugasnya tidak mudah gitu loh. Jadi emang hanya pelatih-pelatih yang emang mau siap dan mau yang emang bisa lagi. Sama, jadi kalau kita ngomong, kita masih lihat pemain lokal banyak yang kelihatannya belum siap main di liga profesional. Tapi ternyata juga ada kok pelatih yang mungkin ada beberapa owner yang bilang nggak apa-apa lah pemain gue ini sementara, kita pakai pelatihnya ini sementara. Ya berarti kalau sementara juga, lu juga tahu hasilnya akan dalam tanda kutip akan sementara gitu loh. Ya itu menurut kita dua orang yang sok tahu ini di pemain cadangan. Satu hal lagi yang ingin aku puji, terima kasih untuk IBL karena our courtside reporter makin cantik-cantik dan jago-jago. Iya. Bagus-bagus. Beneran. Courtside reporter bagus. Sorry ya, dengan mengesampingkan Mutia sih udah the best sih. Begini, host juga, tampil host juga. Terus host baru Reza, karena ini gue suka main bola juga, main basket juga sama dia di Telkom. Reza yang kemarin ya? Iya. Disangka gue suaranya Gerungan. Pas lihat bukan ya. Pas lagi Reza sama Gerungan sama-sama anak Telkom tuh. Oh iya. Cuman karena Reza anak basket, terus buat gue cara membawa Reza terus kemarin ada satu lagi, maaf namanya Jo, siapa kemarin ada lagi satu. Gue belum. Buat gue sih tapi emang jauh lebih
nyaman. Si Bervariasi. cowok kali ya. Iya. Emang lebih nyaman si cowok untuk di ini ya, di mana? Di studio. Di luar Mutia ya. Mutia kan cowok. Mood, dia lah mood. Gitu. Sementara ya buat gue sih oke sih. Iya, ada yang pokoknya kalau courtside itu ada yang namanya Merlin, ada yang namanya Merlin tuh yang dulu jadi host. Iya. Terus Tapi ada yang ternyata cocok jadi courtside reporter. bagus banget. Ada yang namanya Cinta. Ada, banyak deh pokoknya selamat datang. Ujung tuh lebih perhatiin yang gitu-gitu. Iyalah, habis ya kalau misalnya udah berjam-jam nonton, apa sih penyegarnya? Iya. Enggak lah, semua hal Iya. menyegarkan. Sekali lagi terima kasih, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan diskusi. Kita tidak sih paling benar, tapi kita juga ingin punya suara. Podcast Pemain Cadangan, Please from the like, bench. komen, subscribe, bantu. Kasih tahu teman-temannya. Yang mau iklan juga please.